Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan. NIM saya 18821500212. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Mata kuliah Filsafat Ilmu yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Iswandini Agustin MPD. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara filsafat secara umum dan pengantar filsafat ilmu by Swedi. Baik, saya langsung jelaskan saja. Yang pertama mengenai filsafat secara umum, di mana filsafat adalah salah satu ilmu pengetahuan yang menarik untuk disimak. Bukan tanpa alasan, filsafat melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbagai macam hal dengan pendekatan yang lebih dalam bermakna. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pemikiran-pemikiran bijak para ahli seperti Socrates, Plato, Immanuel Kant, dan banyak lagi. Tidak dapat dipungkiri, bagi bagian orang ilmu filsafat dipandang dan sebagai suatu hal yang membosankan dan berbelit-belit. Namun, bagi sebagian orang lainnya, cara berpikir dalam ilmu filsafat sangat membuka wawasan. Bahkan pemikiran-pemikiran dasar yang ditemukan para filsuf zaman dahulu masih menjadi rujukan dalam melihat berbagai permasalahan di dunia modern ini. Tidak salah jika dikatakan bahwa filsafat adalah ilmu tentang pencarian makna dari berbagai macam hal. Selain itu, filsafat juga disebut sebagai puncak dari segala pengetahuan yang mencakup berbagai macam permasalahan. Dengan begitu, seharusnya anggapan bahwa ilmu filsafat membosankan dan rumit bisa dikurangi. Filsafat umum merupakan telaah kefilsafatan yang membahas tentang sesuatu secara mendalam berdasarkan pada kekuatan pikiran belaka. Dengan demikian, dalam filsafat, penilaian didasarkan pada logika rasional. Berbagai pengertian filsafat dirumuskan oleh para filsuf, namun pada dasarnya mengacu pada penggunaan akal secara mendalam dalam menemukan jawaban atas sebuah permasalahan. Hal ini merupakan wujud penyempitan makna filsafat, di mana filsafat ditekankan pada latihan berpikir secara mendalam untuk memenuhi kesenangan akal. Yang kedua, filsafat menurut para ahli. Yang pertama dengan Aristoteles 384 sampai 322 SM, bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu secara umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Yang kedua dengan Cicero 106 sampai 43 SM. Filsafat adalah sebagai ibu dari seni, dari semua seni, yaitu the mother of all the arts. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai art vitae atau seni kehidupan. Yang ketiga dengan Johann Gottlieb Fichte tahun 1762 sampai 1814. Filsafat sebagai Wissenschaftslehre, ilmu dari ilmu-ilmu, yaitu ilmu umum yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu, mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Yang keempat, Paul Nartorp tahun 1854 sampai 1924. Filsafat sebagai Grundwissenschaft atau ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama, yang memikul sekaliannya. Yang kelima dengan Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan. Yang ketiga, tujuan filsafat secara umum. Filsafat secara umum merupakan telaah kefilsafatan yang membahas tentang suatu secara mendalam.
Setelah mengetahui arti filsafat beserta ciri-ciri umum yang dimilikinya, kali ini akan kita membahas mengenai tujuan filsafat secara umum yang telah dijabarkan ke dalam poin-poin. Yaitu yang keempat, tujuan filsafat. Filsafat berguna untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, filsafat juga bertujuan untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan hal ini, maka manusia dapat memiliki pandangan yang luas dan dapat terhindar dari egosentrisme. Dengan menilai berbagai macam hal di sekitarnya secara objektif, maka melalui filsafat diharapkan manusia akan lebih terdidik dan mampu memiliki pengetahuan yang luas. Filsafat dari kata Yunani. Filsafat merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu filosofi, dan kata ini berasal dari bahasa Yunani yang terbagi dalam dua kata yaitu philein atau philia dan sophia. Apa arti dari kedua kata tersebut? Di sini kita akan menemukan cinta. Yang pertama pada filsafat. Kedua kata tersebut memiliki arti philein atau philia yaitu cinta atau mencintai. Sedangkan sophia memiliki arti kebijaksanaan. Secara keseluruhan, filsafat memiliki arti mencintai kebijaksanaan atau love of wisdom. Ya, seorang filsuf, yaitu ahli berpikir, sangat mencintai kebijaksanaan. Aku rasa mereka tidak akan mudah percaya pada hoax atau berita-berita bohong yang banyak terjadi saat ini. Seseorang yang mencintai kebijaksanaan akan lebih berhati-hati dalam menerima dan percaya pada hal yang tidak jelas sumbernya. Mereka akan terus bertanya hingga jawaban yang mereka terima sudah cukup menjawab segala keraguan dan kebingungannya. Bila bisa dibilang, hidup mereka akan jauh terasa lebih tenang dengan pertanyaan-pertanyaan, dan usahanya mencari jawaban dapat membantu mereka untuk tidak terlalu larut dalam hal yang tidak jelas. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri filsafat yaitu universal, radikal, dan sistematis. Kesimpulan yang terakhir, kesimpulan filsafat umum. Filsafat merupakan mata kuliah yang memberikan dasar dan landasan berpikir logis, sistematis, dan metodologis. Mata kuliah dasar untuk mengenal alur berpikir dalam kegiatan keilmuan yang dapat diaplikasikan dalam peningkatan penalaran, penerapan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah, serta mendiagnosis masalah dan mencari alternatif pemecahannya. Mata kuliah ini akan mengantarkan para mahasiswa untuk memahami ruang lingkup filsafat ilmu, tantangan dan masa depan ilmu, hakikat pengetahuan, kebenaran ilmiah, ontologi yaitu hakikat ilmu, epistemologi yaitu cara mendapatkan pengetahuan, aksiologi yaitu nilai kegunaan ilmu, struktur ilmu pengetahuan sarana ilmiah, moralitas ilmu pengetahuan, dan sejarah perkembangan ilmu. Baik, kita lanjut mengenai filsafat ilmu by Suhaidi. Pengertian filsafat itu dibagi dua secara etimologi dan terminologi. Filsafat secara etimologi itu secara istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu philosophia, philein, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pencinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Yang kedua, filsafat secara terminologi. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
Lain halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Baik, kita lanjut mengenai filsafat ilmu by Suhaidi. Pengertian filsafat itu dibagi dua secara etimologi dan terminologi. Filsafat secara etimologi itu secara istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu philosophia, philen, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pencinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Yang kedua, filsafat secara terminologi. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lain halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Ciri-ciri filsafat. Filsafat itu universal, artinya pemikiran yang ada pada aliran filsafat berlaku untuk semua tidak terkecuali. Lalu filsafat itu memiliki ciri radikal, yaitu menggali sesuatu sampai ke akarnya. Seorang filsuf tidak hanya berhenti pada satu atau dua pertanyaan saja. Pertanyaan akan terus muncul hingga sudah tidak ada lagi hal yang membuatnya ragu atau heran. Terakhir adalah sistematis. Filsafat memiliki ciri sistematis, yang artinya segala pemikiran yang muncul atau pertanyaan hingga jawaban semuanya berurutan dan saling berkaitan. Nantinya kamu akan menemukan bahwa aliran-aliran filsafat yang ada merupakan aliran yang saling berkaitan dan terhubung satu sama lainnya. Bahwa proses berpikirmu saat ini adalah sebuah filsafat. Filsafat jadi salah satu ilmu yang dipandang sebelah mata, dianggap sebagai sesuatu yang aneh, tidak jelas, dan abstrak jika belum mengenalnya lebih dalam. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini sangat berlaku pada ilmu filsafat. Kenapa? Karena jika kamu mengenalnya lebih dalam dan mempelajarinya dengan tepat, kamu akan menemukan cinta di dalam filsafat. Yang ketiga, empirisme. Aliran yang satu ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Empirisme ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengalaman inderawi dan pengalaman observasi melalui panca indera. Empirisme merupakan aliran yang sangat bertentangan dengan rasionalisme. Menurut para tokohnya, pengetahuan berasal dari pengalaman sehingga panca indera merupakan sumber paling jelas dan pasti dibandingkan akal. Semua hal yang diketahui oleh manusia bergantung pada bagaimana manusia menggunakan panca indera melihat, mendengar, menyentuh yang dimilikinya. Tokoh empirisme juga menolak keyakinan bahwa manusia memiliki fitrah pengetahuan dalam dirinya. Menurut aliran ini, tanpa adanya pengalaman, pengetahuan tidak akan terbentuk. Aliran ini dibentuk oleh Francis Bacon dan Thomas Hobbes dengan pandangan. Yang keempat, dualisme. Dualisme merupakan aliran yang menyebutkan bahwa realitas itu terdiri dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing akar tersebut bersifat unik dan tidak dapat dihilangkan, sehingga beberapa tokoh menyebutkan bahwa aliran ini merupakan gabungan dari aliran idealisme dan materialisme, atau aliran yang menggabungkan jiwa dan tubuh. Yang kelima, positivisme. Aliran ini muncul pada abad ke-19 dengan dasar pemikiran sumber pengetahuan berasal dari apa yang diketahui, nyata, dan hal yang pasti. Positifisme ini fokus pada sebuah fakta yang nyata dan mengesampingkan hal-hal yang di luar realitas atau kenyataan yang tidak tampak.
Aliran ini dekat dengan empirisme yang sama-sama meyakini pengetahuan berdasarkan pengalaman yang didasari oleh inderawi. Menurut para tokohnya, manusia tidak akan pernah mengetahui sesuatu lebih dari apa yang mereka lihat dan temukan yang didasarkan pada fakta-fakta yang nyata. Manusia tidak akan mengetahui sesuatu di balik fakta tersebut jika merasa tidak melihatnya. Tokoh yang melahirkan aliran ini adalah Henry de Saint-Simon, yang lalu dikembangkan oleh muridnya Auguste Comte. Dasar pemikirannya adalah untuk memahami suatu pemikiran pengetahuan manusia harus menari hubungan sebab akibat. Hingga hukum-hukum yang membentuk pengetahuan tersebut, dalam proses mencari inilah manusia akan menemukan fakta yang nyata pada pengetahuan tersebut. Pengertian ilmu sains atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris, science bahasa Arab adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu berbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ketiga cabang itu terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang dipahami, material saja. Atau ilmu psikologi hanya bisa meramalkan perilaku manusia jika ruang lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Berkenan dengan contoh ini, ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang beberapa jarak matahari dan bumi. Atau ilmu psikologi menjawab apakah seorang pemudi cocok menjadi perawat. Lanjut, pengertian ilmu menurut para ahli. Yang pertama, KBBI. Menurut KBBI, menjelaskan bahwa ilmu ialah bermakna pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun dengan secara sistematis menurut metode yang ilmiah yang bisa digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Yang kedua, Afanasev. Menurut Afanasev, seorang pemikir Marxis dari Rusia yang mengungkapkan tentang ilmu ialah suatu pengetahuan manusia tentang alam, pikiran, dan masyarakat. Beliau mencerminkan alam dan berbagai konsep, kategori, dan hukum-hukum, yang mana ketetapan dan kebenarannya diuji oleh suatu pengalaman praktis. Yang ketiga, Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, menyatakan bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang teratur dalam mengenai pekerjaan hukum secara kasual dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, ataupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar ataupun dari dalam. Yang keempat, Izzuddin Taufik. Menurut Izzuddin Taufik menyatakan bahwa ilmu ialah suatu penelusuran informasi atau data melalui suatu pengamatan, pengajian, dan eksperimen yang bertujuan untuk menetapkan suatu hakikat, landasan dasar ataupun asal-usulnya. Kelima, Karl Pearson. Menurut Karl Pearson menyatakan bahwa ilmu ialah suatu keterangan yang stabil dan komprehensif tentang sebuah fakta dari pengalaman dengan istilah yang sederhana. Jenis-jenis ilmu. Berdasarkan tujuan ilmu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, ilmu teoritis. Ilmu-ilmu teoritis yang penyelidikannya bertujuan memperoleh pengetahuan tentang kenyataan. Yang kedua, ilmu praktis. Ilmu-ilmu praktis atau produktif yang
yang penyelidikannya bertujuan menjelaskan perbuatan yang berdasarkan pada pengetahuan. Saya lanjut. Perbedaan dan persamaan ilmu. Perbedaan ilmu bersifat analis. Ilmu bersifat analis dan hanya menggarap salah satu pengetahuan sebagai objek formalnya. Filsafat bersifat pengetahuan hipnosis, artinya melihat segala sesuatu dengan menekankan secara keseluruhan, karena keseluruhan memiliki sifat tersendiri yang tidak ada pada bagian-bagiannya. Persamaan ilmu, filsafat dan ilmu, keduanya menggunakan metode berpikir efektif atau reflective thinking dalam menghadapi fakta-fakta dunia dan hidup. Filsafat dan ilmu, keduanya tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisasi dan tersusun secara sistematis. Ilmu membantu filsafat dalam mengembangkan sejumlah bahan-bahan deskriptif dan faktual serta esensial bagi pemikiran filsafat. Ilmu mengoreksi filsafat dengan jalan menghilangkan sejumlah ide-ide yang bertentangan dengan pengetahuan ilmu. Lanjut, pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Lanjut, jenis-jenis pengetahuan. Terutama di subjek manajemen pengetahuan, ada dua jenis utama dari pengetahuan bila dilihat dari subjek ketegasan. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pengetahuan langsung atau immediate. Pengetahuan immediate adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis atau penganut paham realisme mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui suatu sebagaimana adanya. Khususnya perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelumnya seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Namun, apakah perasaan ini juga berlaku pada realitas-realitas yang sama sekali belum pernah dikenal, di mana untuk sekali melihat kita langsung mengenalnya? Sebagaimana hakikatnya, apakah kita sedikit mencermati, maka akan menampak dengan jelas bahwa hal itu tidaklah demikian adanya. Pengetahuan tak langsung atau mediate. Pengetahuan mediate adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan pencerapan pikiran kita. Pengetahuan indrawi, perceptual. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, dan kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita, tanpa diragukan bahwa hubungan kita dengan alam eksternal melalui media indera-indera lahiriah ini, akan tetapi pikiran kita tidak seperti Kleist foto di mana gambar-gambar dari apa yang diketahui lewat indera-indera tersimpan di dalamnya. Baik, berikut yang tadi sudah saya jelaskan tentang filsafat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.